Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Teman-teman sekalian yang saya hormati, Alhamdulillah kita kembali bisa bertemu dalam kegiatan pekan rutin, yaitu membahas kitab-kitab para ulama, mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagaimana yang sudah diumumkan bahwa pada kesempatan kali ini kita akan memulai kajian kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kitab ini adalah kitab yang sangat bagus untuk dipelajari bagi setiap muslim, baik dia orang yang masih mulai belajar agama atau yang sudah jauh mempelajari agama, ya siapapun baik untuknya untuk mempelajari kitab ini, karena kitab ini merupakan kitab yang menjelaskan tentang hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipenuhi oleh seorang hamba. Ya, antum bisa bayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hak yang harus kita penuhi. Ya, kita mengetahui dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa kita tidak terlepas dengan hak dan kewajiban. Kita punya istri atau sebagian akhwat punya suami, maka di situ ada hak dan kewajiban. Orang tua dengan anaknya, begitu juga dengan sebaliknya. Ya, kita dengan teman-teman kita, setiap kita memiliki hak dan kewajiban. Apa hak yang harus kita penuhi ya pada istri kita? Ya, itu adalah kewajiban kita untuk memenuhinya. Begitu juga ketika kita berbicara tentang hubungan antara seorang hamba, seorang manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hak yang harus dipenuhi oleh seorang hamba. Dan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agar kita senantiasa beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Sehingga ini adalah satu hal yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Tauhid dengan sangat rinci. Ya, sehingga insya Allah, ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk mempelajari kitab ini secara konsisten sehingga kita bisa menyelesaikannya. Dan pertemuan kali ini, ikhwan, adalah pertemuan yang khusus Anda jadikan sebagai muqaddimah, ya, sebagai pengantar atau pendahuluan sebelum kita masuk ke kitab Tauhid. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sedikit tentang biografi penulis kitab Tauhid, ya. Dan di antara adab ketika kita menuntut ilmu, ketika kita belajar adalah bahwa kita mengetahui ya tentang biografi penulis dari kitab yang sedang kita pelajari. Ya, sehingga para ulama rahimahumullah wa hafizallahu al-ahya'a minhum, mereka ketika mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya, ketika mengajarkan kitab kepada murid-muridnya, mereka senantiasa memberikan profil, ya, penjelasan tentang profil penulis, ya, agar kita mengetahui kadar keilmuan penulis. Ya, ternyata tulisan dan karya yang sedang dipelajari ini bukan sesuatu yang remeh, bukan sesuatu yang mudah, tapi ini adalah hasil jerih payah, ya, pemikiran orang yang menulis, ya, hasil jerih payah thalabul ilm yang dilakukan oleh penulis, sehingga kita betul-betul yakin bahwa karya yang sedang kita baca dan pelajari ini keluar dari seseorang yang memang pantas untuk diambil ilmunya. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, nama beliau adalah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi, rahimahullahu ta'ala. Nama beliau adalah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Ya, ini nama beliau. Beliau lahir di tahun 1115 Hijriah, yang bertepatan dengan tahun 1703 Masehi. Ya, kita biasanya pakai Masehi, ya, Allahul Musta'an.
Padahal Hijriyah adalah penanggalan yang dicantumkan oleh Umar bin Khattab, sehingga itu menjadi ciri khas kaum muslimin. Ya, akan tapi Allahul musta'an ya, banyak kaum muslimin sekarang lebih mengenal tahun Masehi, sehingga di sini ada cantumkan juga tahun Masehi eh, kapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu lahir, yaitu tahun 1703 Masehi. Ya. Berarti berapa tahun ke belakang? Kurang lebih sekitar 300 ya. 320. Kurang lebih 320-an ya. 320 tahun yang lalu. Ya, nggak terlalu jauh sama zaman kita. Taib, sehingga Syekh Muhammad Abdul Wahab ini setelah ya banyak ulama, setelah banyak ulama. Ya kita tahu di abad pertama, di abad kedua, abad ketiga, ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalnya di abad ke-7. Ya maka Syekh Muhammad Abdul Wahab beliau di abad ke-12. Ya beliau di abad ke-12. Jadi beliau termasuk ya ulama yang terakhir gitu ya. Ulama yang terakhir yang tidak jauh dari zaman kita. Beliau dilahirkan di kota Uyainah. Beliau dilahirkan di kota Uyainah. Uyainah ini sebuah kota yang berada di wilayah Najd, yaitu di utara kota Riyadh. Ya, kalau zaman sekarang dia di utara kota Riyadh, ya, Saudi Arabia. Kemudian beliau ya ikhwan ya tumbuh di keluarga yang menjunjung tinggi ilmu syar'i. Sehingga ayah beliau adalah seorang ulama. Yes, paman-paman beliau sebagiannya ulama. Sehingga beliau tumbuh kembang dalam kondisi yang sangat baik. Ya, sangat baik. Ya, beliau menghafal Al-Quran sebelum beliau mencapai genap 10 tahun. Antum bisa bayangkan betapa pendidikan yang diajarkan kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab adalah pendidikan yang sangat baik. Ya, sampai-sampai sebelum balik beliau sudah bisa menjadi imam sholat. Ya, ayahnya ya suka menjadikan beliau imam Tayyib untuk sholat 5 waktu. Ya, karena beliau adalah anak yang Masya Allah ya, bisa menghafal Al-Quran, kemudian bagus bacaannya, ya, sehingga beliau menghafal Al-Quran sebelum umur beliau itu 10 tahun. Ya. Bahkan ayahnya mengatakan, Ra'aituhu ahlan lis-salati bil jama'ah wa zawwajtuhu fi dzalikal 'am. Ya. Ketika dia sudah balik, kemudian ayahnya ini meyakini bahwa Syekh Muhammad Abdul Wahab masih kecil ketika itu sudah pantas untuk menjadi imam sholat, maka ya beliau mengatakan ketika aku meyakini ya ketika aku melihat dia pantas untuk menjadi imam, maka aku nikahkan dia ya di tahun tersebut. Aku nikahkan dia di tahun tersebut. Jadi Syekh Muhammad Abdul Wahab ini nikah dalam usia yang sangat belia. Ya, dalam usia yang sangat belia. Tayyib sekitar 13 atau 14 tahun ya beliau menikah. Dan disebutkan juga ya di dalam biografi beliau bahwa beliau ini seorang yang serius, sangat serius. Ya, perawakan beliau besar, kemudian akal beliau itu sangat cerdas sekali. Ya, dan beliau adalah orang yang serius dalam belajar, ya, serius dalam menuntut ilmu. Ya. Beda sama kita ya. Tentu bisa bayangkan kita umur 13 tahun ngapain waktu itu. Ya. Boro-boro kita masih main bola, ya. Masih hujan-hujanan. Ya, kita mungkin masih belum kenal sama hifdzul Quran, hafalan Al-Quran. Ya boro-boro. Syekh Muhammad Abdul Wahab sebelum 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Ya. Dan ini dikisahkan dari sebagian ulama ya. Di antaranya adalah Al-Imam An-Nawawi atau Ibnul Jauzi, Anda lupa. Ya, Imam Nawawi atau Ibnul Jauzi, Anda lupa. Dikatakan dalam biografinya bahwa dia ketika kecil itu nggak mau main sama anak-anak yang sebaya dengannya. Jadi teman-temannya main bola, katakanlah begitu ya. Dia nggak mau. Apa yang dia lakukan? Dia baca buku, dia belajar. Gitu. Jadi subhanallah ya, ini kisah-kisah yang disebutkan tentang masa kecilnya para ulama. Ya, tapi bukan berarti kemudian antum punya anak antum nggak boleh main. Ya. Jangan dilakukan seperti itu. Sampai Imam Ahmad juga dikisahkan
Imam Ahmad itu ketika beliau masih kecil, ya, dia suka keluar rumah sebelum subuh, keluar rumah sebelum subuh untuk pergi ke masjid dan belajar di sana. Maka ibunya melarangnya. Nanti kalau sudah subuh baru keluar silahkan. Bayangkan ya anak-anak kecil yang seperti itu. Ya, tapi sekali lagi itu bukan berarti kemudian kita mendidik anak kita dengan cara seperti itu, tidak. Ya, para ulama menjelaskan ketika kita mendidik anak, kita harus ada metode memberikan waktu bermain untuk mereka. Ya, memberikan waktu bermain untuk mereka. Apalagi umur-umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, umur masih SD, ya jangan terlalu diforsir. Kita berikan pendidikan yang baik, kita berikan jadwal yang baik untuk belajar, tapi tetap ya, ada waktu untuk bermain, kita persilahkan anak kita untuk main dan seterusnya. Taib. Al-Muhim, sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tumbuh ya menjadi sosok anak muda yang sangat cerdas gitu ya, hafal Al-Qur'an. Taib, memiliki keilmuan yang baik karena ayahnya adalah faqih al-Hambali, ya, seorang ahli fikih dari mazhab Hambali. Ya, sehingga beliau masih muda tapi sudah punya ilmu gitu, sudah punya ilmu ya, kemudian juga sudah menjadi imam ya, hafal Al-Qur'an, sampai kemudian beliau melakukan rihlah fi talabil ilm, melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu. Dan ini adalah kebiasaannya para ulama, ikhwan. Ya, kebiasaan para ulama adalah melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu. Mereka tidak mencukupkan dirinya hanya belajar pada ulama di kota mereka saja, tidak. Tapi mereka keluar kota, kadang keluar negeri, ya. Dan ini dikenal sebagai kebiasaannya para ulama, seluruh ulama, ya hampir seluruh ulama, katakanlah begitu. Mereka keluar kota, keluar negeri, ya kadang ada yang keluar sampai tahunan, 10-an tahun, ya belasan tahun, ya, dalam rangka menuntut ilmu. Maka perjalanan pertama untuk menuntut ilmu yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah ketika beliau berumur 21 tahun. Ketika beliau berumur 21 tahun, yaitu ketika beliau pergi haji. Ya, jadi beliau pergi untuk melaksanakan haji pada tahun 1136 Hijriah. Ya, umur beliau ketika itu umur 21 tahun. Ya, beliau pergi ke Makkah melaksanakan haji. Kemudian beliau selesai haji, beliau pergi ke Madinah. Dan beliau menetap di Madinah, ya, menuntut ilmu dari beberapa tokoh ulama di sana, di antaranya adalah Syekh Muhammad Hayat As-Sindi. Ya, Syekh Muhammad Hayat As-Sindi. Beliau belajar ya dari Syekh Muhammad Hayat As-Sindi di Madinah. Ya. Setelah beliau belajar di Madinah, ya, menetap di sana beberapa tahun, kemudian beliau pergi ke kota yang lain, ya, dari Makkah, haji, kemudian ke Madinah, belajar di Madinah, kemudian beliau pergi ke Basrah. Basrah itu satu kota yang ada di Irak, sekarang. Ya, beliau pergi ke Basrah. Kemudian beliau belajar dari seorang syekh yang bernama Syekh Muhammad Al-Majmu'i. Ya, di Basrah beliau berguru kepada Syekh Muhammad Al-Majmu'i rahimahullahu taala. Ya, dalam biografinya disebutkan qara'a katsiran min ilmin nahwi wal hadis. Beliau ya banyak mengambil ilmu tentang ilmu nahwu dan hadis kepada Syekh Muhammad Al-Majmu'i. Wa kataba katsiran fi tilka al-iqamah min al-mabahith an-nafi'ah wal kutub al-qayyimah. Dan ketika beliau di Basrah, beliau bukan cuma belajar, tapi beliau juga menulis. Ya, beliau juga menulis, sehingga beliau mulai untuk menulis, ya, membuat karya-karya di Basrah. Ya, wa nashara ilmahu an-nafi' wa ara'ahu hawla mawdu'il bid'ah wal khurafat bil ayati sati'at wal barahinil wadihat. Ya, beliau menjelaskan tentang masalah kemungkaran-kemungkaran, ya, tentang bid'ah-bid'ah yang tersebar. Ya, beliau menjelaskan tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama menjelaskan bahwa kitab tauhid yang akan kita pelajari ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau di Basrah. Ketika beliau di Basrah. Dan umur beliau ketika itu masih sangat belia.
Ya, umur beliau sekitar 27 tahun atau 28 tahun. Tentu bisa bayangkan. Kitab Tauhid yang kita pelajari ditulis oleh seorang pemuda yang umurnya masih 27 atau 28 tahun. Kita umur 27 ngapain ya, kawan? Kita ketika umur 27 tahun ngapain? Ya semoga ini jadi bahan introspeksi ya. Dan para ulama mengatakan di antara hal yang bisa memotivasi kita untuk menjadi baik adalah ketika kita membaca biografi para ulama. Wallahi ikhwan, antum kalau lihat ya biografi para ulama bagaimana mereka melewati umur demi umur, ya itu luar biasa, betul-betul produktif umur mereka ya, kehidupan mereka tuh betul-betul memberikan efek positif, memiliki sumbangsih yang baik kepada Islam, memiliki sumbangsih yang baik kepada kaum muslimin, kepada umat. Nah ini seharusnya yang harus kita lakukan sebagai anak muda gitu ya. Ya, kalau antum masih muda, maka coba antum pikirkan, apa yang antum lakukan sekarang? 1 tahun ke depan, antum akan jadi apa? 5 tahun ke depan, apa yang ingin antum lakukan? Ya, 10 tahun ke depan, ketika umur antum 40 tahun, antum mau jadi seperti apa? Apakah antum mau jadi orang yang menghafal Al-Quran 5 juz misalnya? Menghafal Al-Quran 10 juz 10 tahun yang akan datang? Ya. Menghabiskan kitab-kitab para ulama misalnya. Ada kitab-kitab yang antum susun, antum memiliki target tertentu. Atau antum mau bikin yayasan sosial yang bisa membantu orang-orang yang kelaparan misalnya, fakir miskin, yang nggak punya tempat tinggal. Ya, coba lakukan sesuatu yang baik ya, kawan. Ya, berbuatlah. Ya. Contoh para ulama, bagaimana kehidupan mereka sangat produktif. Kehidupan mereka itu berkah, terasa di orang-orang sekitarnya. Berkah. Orang-orang yang di sekitarnya mendapatkan kebaikan. Ya. Sehingga ini yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau berumur 27 tahun. Beliau sudah mulai menulis. Dan kitab Tauhid yang kita pelajari ditulis ketika beliau di Basrah. Dan umur beliau sekitar 27 tahun. Ya. Maka disebutkan bahwa faqbaluhu bitakdzibi wal adza. Maka beliau dicaci ya. Kemudian orang-orang menghina beliau, orang-orang merendahkan beliau. Kenapa? Karena beliau melakukan nahi mungkar. Beliau mengingkari kemungkaran-kemungkaran ketika itu. Ya. Ya. Wa ukhrija minal bilad waqtal hajirah. Wa anzalu ba'dal adza bi syaikhihi al-majmu'i. Maka beliau pun diusir dari kota Basrah. Jadi orang-orang ya tidak mau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tinggal di kota Basrah. Sehingga beliau keluar dari kota Basrah. Ya, dan Syekh beliau yaitu Syekh Al-Majmu'i juga mendapatkan keburukan dari orang-orang yang membenci beliau. Akhirnya beliau keluar dari kota Basrah menuju kota Az-Zubair. Kota Az-Zubair ini sama di negeri Irak juga. Ya. Dan beliau pergi ke kota Zubair itu dengan berjalan kaki. Dengan berjalan kaki. Ya, beliau berjalan kaki sampai kemudian dalam keadaan panas waktu itu. Ya, di jalan beliau bertemu dengan seorang yang disebut dengan Abu Humaidan. Maka ia pun diantar dengan tunggangannya untuk masuk ke kota Zubair. Ya. Tayyib, sampai di kota Zubair, beliau belajar di sana sampai qallat nafaqatuh. Ya, uang beliau habis. Uang beliau habis. Ya, dan ini adalah kebiasaan atau satu hal yang sering didapatkan oleh para ulama. Bahwa uang mereka habis untuk menuntut ilmu. Uang mereka habis untuk beli buku. Uang mereka habis untuk bersafar. Ya, pergi jauh untuk menuju seorang syekh, ya, untuk belajar kepadanya. Maka ini yang terjadi pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Ya, bahwa maka beliau pun berniat untuk pulang ke negeri Najd, ya, negeri beliau. Ya, ketika beliau mau pulang ke Najd, beliau singgah di kota yang bernama Al-Ahsa. Ya, kota Ahsa ini sampai sekarang masih ada di Saudi, ya, di daerah timur Saudi.
kota yang bernama Al-Ahsa. Maka beliau singgah di kota Al-Ahsa, kemudian belajar dari seorang syekh yang bernama Abdullah bin Abdul Latif Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, beliau belajar dari Syekh Abdullah sampai kemudian setelah itu baru kemudian beliau kembali ke kota asal beliau, yaitu Najd, ya, atau wilayah Najd, tepatnya di kota Huraymala atau Huraymila. Nah, Huraymila ini kota, ya, dekat dengan Uyainah, tempat beliau lahir. Ya, jadi beliau lahir di Uyainah. Kemudian kenapa beliau pulangnya itu ke Huraymila bukan ke Uyainah? Karena ayah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu pindah dari Uyainah ke Huraymila. Ya, sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau pulang dari perjalanan yang panjang dalam menuntut ilmu, ya pulangnya ke Huraymila karena ayahnya sudah pindah ke Huraymila. Ya, maka beliau belajar lagi sama ayahnya, ya. Dan beliau pun mempelajari buku-buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, sehingga beliau betul-betul banyak ilmu yang beliau dapatkan selama beliau muda, ya, karena masa muda beliau betul-betul dimanfaatkan untuk menuntut ilmu dari banyak ulama, ya, dari banyak ulama. Taib, sehingga Syekh Muhammad Abdul Wahab, ya, ketika beliau sampai di kota Huraymila, beliau memulai untuk berdakwah. Dan kota Najd ketika itu, ya ikhwan, ya, kota Najd ketika itu dipenuhi dengan banyak kemungkaran. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan kekufuran dan kesyirikan. Sehingga, ya, disebutkan bahwa di kota Najd, ya, itu terkenal dengan satu pohon yang besar, ya, yang diagung-agungkan oleh masyarakat. Ya, kalau di kita mungkin disebut dengan pohon keramat. Nah, pohon ini sangat diagungkan oleh masyarakat sehingga kalau ada orang yang mau punya anak, ya, dia udah menikah kemudian belum diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pergi ke pohon tersebut. Sambil mengatakan, ya fahlal fuhul uridu waladan qablal haul. Ya, wahai pohon keramat yang hebat, gitu ya. Sesungguhnya aku ingin memiliki anak sebelum 1 tahun genap. Ya, sebelum datangnya 1 tahun penuh, aku ingin anak. Bayangkan, ini doa yang dilantunkan oleh sebagian orang-orang yang ada di Najd ketika itu. Taib. Kemudian juga di kota tersebut, ya, ada kuburan Zaid ibn Khattab, ya, seorang sahabat Zaid ibn Khattab radhiyallahu anhu ardah. Ya, disebutkan bahwa di situ ada kuburan beliau dan di atas kuburannya itu dibangun bangunan yang megah. Ya, ada kubah di sana. Taib. Maka ya orang-orang, ya, meminta kemudian ke kuburan tersebut, ya, berdoa kepada kuburan tersebut, sehingga Syekh seringkali menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kuburan tersebut agar tidak berdoa kecuali kepada Allah. Ya, Syekh sering sekali mengingatkan orang-orang bahwa ini adalah perbuatan yang tidak benar, bahwa doa itu hanya dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada kuburan tersebut. Sehingga Syekh sering mengatakan, Allah khairun min Zaid, sesungguhnya Allah itu lebih baik daripada Zaid. Ya, Allah itu lebih baik daripada Zaid. Ya, mintalah kalian kepada Allah, jangan kepada Zaid. Ini yang sering diingatkan oleh beliau. Ya, ketika beliau melakukan mungkar kepada orang-orang yang ada di kota beliau. Ya. Sehingga sangat banyak, ya, bahkan kemudian juga disebutkan bahwa dukun-dukun juga tersebar di sana, ya, orang-orang yang mengaku bahwa ia mengetahui ilmu yang gaib, ya, itu tersebar di kota tersebut, sehingga kebodohan, ya, kesyirikan itu sangat merajalela di kota beliau. Mungkin ada yang bertanya, ya, bagaimana dengan ulama-ulama yang lain? Tidakkah mereka mengingkarinya?
Ya, maka kita katakan bahwa disebutkan di beberapa biografi beliau bahwa para ulama yang ada di kota tersebut ya, mereka memiliki ilmu tentang hal tersebut. Akan tapi sedikit orang yang memiliki keberanian untuk mengingkari kemungkaran. Ya. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau terkenal dengan berani untuk menyampaikan kebenaran. Ya, sangat berani sekali. Dan di antara kehebatan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah bahwa yang beliau sampaikan itu selalu Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan hadis. Dan ini sangat terlihat sekali dari tulisan-tulisan beliau. Ya, kalau kita ingat ketika kita mempelajari Al-Qawaidul Arba, ya, kitab Qawaidul Arba, itu kita lihat bagaimana beliau menyebutkan kaidah kemudian dalilnya, kaidah kemudian dalilnya, kaidah kemudian dalilnya. Ya, maka luar biasa. Ya, Syekh Muhammad Abdul Wahab diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk menulis sebuah karya yang isinya adalah dalil. Dan usul salasah pun demikian. Ya, untuk melihat kitab usul salasah yang kita sudah pelajari, isinya banyak sekali dalil. Wa daliluhu qauluhu ta'ala. Ya, beliau menyebutkan macam-macam doa, antum ingat, kemudian macam-macam ibadah, kemudian beliau menyebutkan setiap ibadah dalilnya adalah ini. Ya, wa dalilul khauf qauluhu ta'ala, dan dalil rasa takut adalah firman Allah Ta'ala. Wa dalilul isti'anah qauluhu ta'ala, dan dalil dari ibadah isti'anah adalah firman Allah Ta'ala. Terus demikian, beliau menyebutkan dalil, menyebutkan dalil, menyebutkan dalil. Bahkan antum nanti akan lihat ya di kitab Tauhid yang akan kita pelajari ini, isinya semuanya dalil ya kawan. Semuanya dalil. Ya. Misalnya, antum silahkan lihat nanti ya, kita akan pelajari bab misalnya tentang apa, beliau menyebutkan tentang judul babnya, kemudian waquluhu ta'ala, dan Allah berfirman, kemudian Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, sudah selesai kitabnya. Selesai babnya, pindah ke bab yang berikutnya. Begitu lagi. Dan terus demikian. Ya, oleh karena itu Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau menjelaskan, inilah kemudian kitab ini sulit untuk dibantah. Kitab Tauhid itu kitab yang sulit dibantah karena isinya semuanya dalil. Ya, seakan-akan Syekh Muhammad Abdul Wahab itu mau memberitahukan kepada kita bahwa ini penjelasan tentang kesyirikan, dalilnya ini. Penjelasan tentang sihir, dalilnya ini. Penjelasan tentang takut kepada selain Allah, dalilnya ini. Penjelasan tentang bertawakal kepada selain Allah, dalilnya ini. Semuanya disebutkan. Hanya dalil saja tanpa ada paparan. Ya. Ini yang ditulis oleh Syekh ketika beliau di Basrah. Ya, oleh karena itu, para ulama menyebutkan, ya, di antara Syekh Daghash bin Shabib al-Ajmi, beliau menyebutkan bahwa Syekh menulis kitab Tauhid ini dalam dua fase. Fase yang pertama, ketika beliau ada di Basrah, beliau menulis dalil-dalilnya, ya, yang kita tahu. Kemudian fase ketika beliau sudah di Najd, yaitu beliau menambahkan faidah-faidah dari setiap bab. Ya, nanti akan kita lihat dan kita pelajari ketika kita masuk ke kitabnya. Al-Muhim intinya adalah bahwa kota Najd ya, di zaman Syekh Muhammad Abdul Wahab itu sangat dipenuhi dengan kemungkaran. Sangat dipenuhi dengan kemungkaran, dan orang-orang di sana banyak yang melakukan kesyirikan, sehingga Syekh Muhammad Abdul Wahab ya, terus mendakwahkan tauhid, mendakwahkan orang-orang ya agar kembali kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Ya, beliau berdakwah sampai ayahnya itu wafat ya pada tahun 1153 Hijriah ya, ketika beliau berumur 38 tahun ayah wafat. Dan para ulama menyebutkan bahwa Syekh betul-betul memulai fokus dakwahnya ketika ayahnya itu wafat. Ya, ayahnya wafat baru beliau betul-betul fokus untuk berdakwah. Ya, karena kita ketahui bahwa ayahnya adalah guru dari Syekh Muhammad Abdul Wahab. Ya, guru dari Syekh Muhammad Abdul Wahab. Ya, sehingga ketika ayahnya wafat, baru Syekh betul-betul fokus dalam berdakwah. Ya. Itu tadi ya. Jadi beliau berdakwah itu tatkala beliau di Huraymila. Tatkala beliau di Huraymila, di kota di mana Syekh ayah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu berpindah ya, dari Uyainah ke Huraymila. Kemudian beliau
Setelah ayahnya wafat, beliau pindah ke Uyainah. Beliau pindah ke kota Uyainah. Kota Uyainah adalah kota di mana Syekh Muhammad Abdul Wahab lahir dan tumbuh kembang. Jadi Syekh Muhammad Abdul Wahab, ya, beliau sebelum pergi untuk ke safar dalam thalabul ilm, ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, di umur 20 tahun, 21 tahun beliau pergi safar untuk menuntut ilmu. Nah, sebelum 21 tahun itu, beliau tinggal di Uyainah. Taib, setelah ayahnya wafat di Huraymila, beliau pindah dari Huraymila ke kota Uyainah, tempat beliau lahir. Di Uyainah, ya ikhwan, di situ kota ini dipimpin oleh seorang yang bernama Utsman bin Hamad bin Ma'mar. Ya, seorang pemimpin, ya, katakanlah wali kota atau bupati kalau di kita mungkin ya, yang bernama Utsman bin Hamad bin Ma'mar. Nah, Utsman bin Hamad bin Ma'mar, ya ikhwan, mendukung dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, beliau cinta sekali kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga diberikan kebebasan untuk berdakwah. Ya, sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya ikhwan, sekali lagi adalah orang yang menjunjung tinggi amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau mengajak kepada kebaikan dan juga melarang, mencegah dari kemungkaran. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, dengan bantuan Utsman bin Hamad bin Ma'mar, yaitu wali kota dari kota Uyainah, ya, beliau menyarankan kepada pimpinan kota tersebut untuk meratakan kubah yang ada di kuburannya Zaid ibn Khattab. Ya, tadi kita katakan bahwa ada kubah bangunan di atas kuburan Zaid ibn Khattab radhiyallahu anhu arda. Antum bisa bayangkan nggak apa kira-kira yang terjadi? Ya. Ini ingkar mungkar level atas ya, kawan. Ya. Ingkar mungkar level atas. Dan di sini Syekh Muhammad Abdul Wahab, jangan disalahpahami ya. Beliau ini dengan pimpinan kotanya, ya. Bukan beliau menghancurkannya sendiri, tidak. Dan yang dilakukan oleh pimpinan kota ini, yang dianjurkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, ini adalah perintah Nabi Muhammad SAW. Ini yang harus kita pahami. Nabi SAW pernah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk melakukan hal yang serupa. Sehingga Ali bin Abi Thalib memanggil seorang tabi'in yang bernama Abul Hayyaj al-Asadi. Ali bin Abi Thalib memanggil seorang tabi'in yang bernama Abul Hayyaj al-Asadi. Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Abul Hayyaj, "Ala ab'athuka bima ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Maukah engkau aku utus untuk melakukan satu perkara sebagaimana Nabi SAW mengutusku untuk melakukan perkara tersebut? Maka Abu Hayyaj mengatakan, iya, aku mau. Maka kata Ali bin Abi Thalib, "Alla tada'a timthalan illa tamastah wala qabran musyrifan illa sawaitah." Ketika engkau melihat ada patung, hancurkanlah. Dan ketika engkau melihat ada kuburan yang tinggi, maka ratakanlah. Ya, antum lihat di sini Ali bin Abi Thalib sekali lagi beliau sebagai khalifah. Ya, beliau memerintahkan ini sebagai apa? Sebagai khalifah. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hal tersebut sebagai apa? Sebagai Rasul, sebagai pimpinan kaum muslimin. Ya, ketika Nabi SAW sudah memiliki kekuatan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pimpinan, maka di sini kemudian bolehnya seseorang itu mengingkari kemungkaran dengan tangannya. Sebagaimana yang kita pelajari bahwa Nabi SAW pernah mengatakan, "Idza man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam tastati' fa bilisanih, fa illam tastati' fa biqalbih." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ingkarilah dengan tangan kalian. Kalau tidak bisa, maka dengan lisan kalian, dan kalau tidak bisa, maka dengan hati kalian. Para ulama mengatakan dengan tangan kalian adalah untuk orang yang memiliki wewenang, untuk orang yang memiliki kepemimpinan. Ya, seperti presiden misalnya, untuk rakyatnya. Ya, atau wali kota misalnya punya kepemimpinan dia, atau seorang suami kepada istrinya, seorang ayah ya kepada anaknya, boleh mengingkari dengan tangan. Ya, maksud mengingkari dengan tangan adalah kemungkaran tersebut langsung dirubah. Ya, kemungkaran tersebut langsung dirubah, dicegah.
Taib. Sehingga ini yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ketika beliau di kota Uyainah. Kemudian beliau juga pernah ada perempuan yang mengaku bahwa dia telah berzina. Ya, sudah di cross check apakah dia gila atau tidak. Ternyata dia tidak gila. Ya, dan dia mengaku bahwa dia sudah berzina dan dia minta untuk ditegakkan had kepadanya. Maka ditegakkanlah hukuman had kepada wanita ini. Ya, sehingga setelah beberapa pengingkaran terhadap kemungkaran ini, virallah Syekh Muhammad Abdul Wahab di berbagai kota ketika itu. Viral. Ada seorang syekh ya yang dakwah kemudian dekat dengan seorang pemimpin yang mengingkari kemungkaran yang besar. Rame, ikhwan. Ya, subhanallah, inilah dakwah ya. Kalau dakwah cuman amar ma'ruf, antum bakal dicintai semua orang. Percayalah itu. Ya, antum ngajak sholat, ngajak orang untuk berbuat baik, itu hal yang positif. Tapi yang berat adalah ketika ada orang yang minum minuman keras, antum larang. Jangan minuman keras, jangan minum minuman keras. Ini berat. Ketika ada orang yang berbuat kesyirikan, antum cegah. Jangan berbuat kesyirikan. Ini berat ya, kawan. Nggak mudah. Ya, ada orang lagi pacaran, antum lihat, kemudian antum larang. Antum diapain kira-kira? Ya, beda halnya orang lagi pacaran, kemudian antum ajak sholat. Dia berterima kasih mungkin sama antum. Tapi kalau antum larang, itu yang jadi masalah. Sehingga dakwah ini nggak bisa dipisahkan antara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Makanya kita lihat ya, sebagian aktivis dakwah, ya orang-orang yang suka berdakwah, yang semangat berdakwah, sebagian dari mereka ada yang memiliki metode ini. Yaitu hanya beramar ma'ruf dan tidak nahi mungkar. Kenapa alasannya? Alasannya nanti memecah belah umat. Nanti kita akhirnya bisa nggak bersatu kaum muslimin kalau ingkar mungkar. Ya, maka yang perlu diketahui adalah tetap dua-duanya harus dilakukan, akan tapi dengan cara yang baik, dengan sopan, dengan santun, ya, dengan hikmah, dengan melihat maslahat dan mudarat. Itu penting untuk dijadikan pertimbangan. Akan tapi ya, jangan sampai kemudian ditinggalkan sama sekali ingkarul mungkar. Nah, akhirnya Syekh Muhammad Abdul Wahab semakin terkenal, ya kawan. Sampai akhirnya di kota Al-Ahsa, yang tadi kita sebutkan, ya, Syekh pernah belajar di kota Al-Ahsa, pimpinan kota Al-Ahsa yang bernama Sulaiman bin Muhammad bin Urai'ir. Ya, beliau itu memiliki hubungan dengan pimpinan kota Uyainah, yang di situ Syekh Muhammad Abdul Wahab tinggal. Sulaiman bin Muhammad bin Urai'ir, ya, pimpinan kota Al-Ahsa, nulis surat kepada pimpinan kota Uyainah. Ya, kata beliau, ya, beliau menulis bahwa Fulan bin Fulan, maksudnya Syekh Abdul Wahab, ya, orang tersebut, qad fa'ala ma fa'al wa qala ma qal. Dia telah melakukan perkara yang sudah dilakukan, dan dia telah mengatakan perkara-perkara yang dia katakan. Fa'idha wasalaka kitabi, kalau surat ini sudah sampai kepadamu, faqtulhu, maka bunuhlah dia. Untuk bayangkan. Fa'illam taqtulhu, tatana kharajaka alladhi indana. Kalau engkau tidak membunuhnya, maka kita akan memutus, ya, pendapatan kotamu dari kita. Jadi kota Uyainah ini punya pendapatan, ya. Wallahu alam seperti apa rinciannya. Pokoknya mereka mendapatkan pendapatan dari kota Al-Ahsa. Entah ada kerjasama tertentu atau yang lainnya, wallahu alam. Intinya, ya, di sini pimpinan kota Al-Ahsa mengancam pimpinan kota Uyainah kalau tidak membunuh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka akan diputus pendapatan tersebut. Ya, maka pimpinan kota Uyainah bingung. Di satu sisi dia sangat suka dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, dia nggak ada masalah dengan dakwah ini. Dia tahu ini adalah dakwah yang benar, yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, yang mengajak kepada kemurnian Islam, dan tidak ada hal yang aneh di sana. Ya. Akan tetapi karena tuntutan dari
pimpinan kota Al-Ahsa, maka pimpinan kota Uyainah bingung, ya, apa yang harus dia perbuat. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, dengan terpaksa beliau keluar dari kota Uyainah. Beliau keluar dari kota Uyainah, dibiarkan pergi oleh pimpinan kota Uyainah, ya, demi keselamatan beliau. Taib, demi keselamatan beliau. Ya, maka pindahlah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari kota dari kota Uyainah ke kota yang bernama Dir'iyah. Dari kota yang bernama Uyainah ke kota yang bernama Dir'iyah. Beliau pergi ke kota Dir'iyah dengan berjalan kaki. Ya, dalam keadaan berjalan kaki, dan beliau betul-betul seakan-akan terusir, ya, dari kota tersebut. Beliau pun pergi ke kota Dir'iyah. Ya, kenapa beliau pergi ke kota Dir'iyah? Karena beliau, ya, mengenal seseorang yang bernama Abdurrahman ibnu Suwailim. Beliau mengenal seseorang yang bernama Abdurrahman ibnu Suwailim, dan juga sepupunya Ahmad bin Suwailim. Ya, Abdurrahman bin Suwailim dan Ahmad bin Suwailim. Sehingga pindahlah beliau ke kota Dir'iyah. Beliau berjalan, ya, dan ketika itu dalam keadaan panas, ya, dan beliau tidak membawa apa-apa kecuali kipas. Ya, beliau mengipas badannya, mengipas tubuhnya, ya, karena saking panasnya cuaca ketika itu. Kemudian beliau, ya, ketika perjalanan itu beliau selalu membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan jalan keluar dan akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Terus beliau mengulang ayat-ayat ini, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Beliau mengulang-ulang, maksudnya untuk menguatkan hati beliau, ya, bahwa orang yang bertakwa, orang yang di atas kebenaran pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa bayangkan, ya, ikhwan, bagaimana beliau, perjalanan kehidupan beliau, ya. Dari mulai beliau muda, ya, ketika muda, Masya Allah, pindah-pindah dari satu kota ke kota lain, dari satu negeri ke negeri lain, untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Kemudian beliau berdakwah di Basrah ketika beliau masih muda, dicaci sama orang, diremehkan sama orang. Kemudian beliau kembali ke Huraymila, ke Najd, ya, ayahnya wafat. Kemudian beliau berdakwah dan beliau diusir. Beliau sampai kemudian pindah ke Uyainah. Di Uyainah beliau diusir. Ya, sekarang beliau pindah ke Dir'iyah, dan beliau pindah ke Dir'iyah dalam keadaan takut. Dalam keadaan takut. Takut kepada siapa? Takut kepada pimpinan Dir'iyah. Ya, karena beliau punya pengalaman di Uyainah bahwa, ya, pimpinannya kemudian akhirnya tidak menolong beliau, gitu, ya. Malah dibiarkan pergi begitu saja. Maka beliau pergi ke Dir'iyah dalam keadaan takut kepada pimpinan Dir'iyah. Siapa pimpinan Dir'iyah? Pimpinan Dir'iyah adalah Muhammad bin Su'ud rahimahullah. Muhammad bin Su'ud. Sehingga ketika Syekh datang ke Dir'iyah dan bertamu kepada Abdurrahman bin Suwailim, Abdurrahman bin Suwailim menyembunyikan Syekh di rumahnya. Tidak ada yang mengetahui bahwa Syekh di rumahnya Abdurrahman bin Suwailim. Kenapa? Takut ketahuan kepada Muhammad bin Su'ud. Kalau ketahuan bisa bahaya. Ya, karena perkara Syekh sangat viral sekali. Ya, negeri-negeri semua tahu tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Taib, maka sampai akhirnya ya sampai akhirnya kemudian ada orang-orang yang dekat dengan Muhammad bin Su'ud ini mengetahui keberadaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini dikenalkan
oleh yang menyembunyikan beliau ini dengan orang-orang yang kenal dengan pimpinan. Ya, dikenalkan. Ya, fa'alima bihil khawas min ahli dir'iyah fazaruh khufyatan fasyaraha lahum ma'ani tauhid wa ma yad'u ilaih. Ya, wa kana lil amiri akhawan Mishari wa Thanayan wa zawjatun kanat labibah aqilah. Ya, maka Muhammad bin Su'ud ini memiliki dua orang laki-laki, dua saudara yang bernama Mishari dan Thanayan. Mishari dan Thanayan ini mengetahui tentang keberadaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Akhirnya qadarullah, Allah mentakdirkan Mishari dan Thanayan ini, ya, saudara dari Muhammad bin Su'ud, bertemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Akhirnya ngobrol bareng. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan kepada mereka tentang tauhid, menjelaskan kepada mereka tentang pentingnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, ternyata Thanayan dan Mishari, ya, bin Su'ud ini, saudaranya Muhammad bin Su'ud, senang sekali dengan dakwahnya Syekh. Ya, ternyata nggak ada yang salah dengan dakwahnya Syekh. Yang selama ini viral, ya, Syekh seperti ini, Syekh seperti itu. Ternyata baik-baik saja. Yang beliau katakan adalah Al-Quran. Yang beliau katakan adalah As-Sunnah. Ya, maka ya, Mishari dan Thanayan akhirnya mengetahui tentang perkara Syekh dan mereka berdua ini suka sama Syekh. Begitu juga dengan istrinya Muhammad bin Su'ud. Mendengar juga tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan mengetahui persis tentang kebenaran dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Subhanallah, melihat ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur, ya, supaya dakwah ini tersebar. Dan kemudian fabayyan al-akhwan li akhihim al-amir, ya, anna Syekh Muhammadan nazil dhaifan ala ibn Suwailim. Wa anna hadha rajul ghanimatun saqahu Allahu ilaik faghtanim ma khassaka Allahu bih wa raghabuhu fi ziyarati syekh famtathala wa zara syekh. Ya, maka kedua orang saudara Muhammad bin Su'ud ini menjelaskan kepada Muhammad bin Su'ud, ya, bahwa ada seorang syekh yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab yang kita tahu yang sudah viral, ternyata dia ada di rumahnya Ibnu Suwailim. Dijelaskan bahwa beliau dakwahnya seperti ini, dan seperti ini. Kemudian ditambah lagi istrinya Muhammad bin Su'ud menjelaskan kepada suaminya bahwa ini adalah kebaikan yang Allah berikan kepadamu. Ada seorang ulama yang tinggal di kotamu. Ya, ini adalah ghanimah. Ini harta yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu secara cuma-cuma. Ya, antum bayangkan. Antum tinggal di satu tempat, kemudian ada ulama besar datang ke tempat antum. Masya Allah, antum bisa dekat sama ulama tersebut bisa menyebarkan ilmunya, ya, dengan mudah antum bisa mendapatkannya. Ya, sehingga ya, istri dari Muhammad bin Su'ud ya, merayu suaminya agar merangkul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Antum bayangkan ya, efek istri kepada suami. Ya. Ternyata bukan cuma untuk ngeluarin duit doang, untuk belanja doang, untuk foya-foya doang ya. Jadi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu ditolong oleh Muhammad bin Su'ud karena siapa? Karena istrinya, Masya Allah. Allahumma barik. Taib, sehingga akhirnya Muhammad bin Su'ud datang kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan berjalan kaki. Setelah dia yakin bahwa ini adalah Syekh di atas kebenaran. Kenapa berjalan kaki? Sebagai bentuk penghormatan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia pun berjalan kaki. Ya, kemudian duduk bersama, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang dakwahnya. Dijelaskan bahwa tidak ada sesuatu yang baru yang aku bawa. Ya, yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah betul-betul apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah apa-apa yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu anhu warḍahum. Yang beliau lakukan itu nggak ada sesuatu yang aneh sama sekali. Yang beliau sampaikan adalah ayat, hadis, ayat, hadis. Sampai akhirnya sampai akhirnya Al-Amir, ya, Muhammad bin Su'ud menjanjikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk membantunya dan mendorong dakwah yang beliau usung. Ya. Maka kemudian Amir atau Muhammad bin Su'ud berjanji untuk menolong Syekh, tapi dengan dua syarat. Ya, dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah
Kalau kemudian Syekh sudah tertolong, sudah nyaman, sudah tidak ada gangguan lagi, orang-orang sudah mengetahui dakwahnya Syekh, kata Muhammad bin Saud, jangan engkau pergi dari kota ini. Pokoknya kota ini adalah kotamu dan engkau nggak boleh pergi dari kota ini. Ya, luar biasa ya. Ini persyaratan sekaligus penghormatan kepada Syekh. Jadi silahkan, ini adalah kotamu. Kemudian yang kedua, alla yamna al-amir min al-kharaj alladhi darabahu ala ahli ad-dir'iyah waqt ath-thimar. Ya. Maka yang kedua, syarat yang kedua adalah jangan ya engkau melarang pimpinan kota ini untuk mengambil kharaj, untuk mengambil upeti dari masyarakat. Maka Syekh mengatakan, adapun yang pertama, ya, bahwa Syekh nggak boleh keluar dari kota tersebut. Yang pertama kata Syekh, ad-damu dam wal hadmu bil hadm. Darah dengan darah, kehancuran dengan kehancuran. Apa artinya? Maksudnya kalau engkau berdarah, aku juga berdarah. Kalau engkau hancur, aku juga hancur. Kita hidup bersama, mati bersama. Kita berjuang bersama, maka kita akan berhasil bersama. Sebagaimana kalau kita gagal bersama. Maksudnya Syekh berjanji bahwa dia akan terus bersama Muhammad bin Saud. Akan konsekuensi dengan janji ini. Kemudian yang kedua, kata Syekh, فَلَعَلَّ اللَّهَ يَفْتَحُ عَلَيْكَ الْفُتُحَاتِ. Adapun yang kedua, semoga Allah nanti akan bisa memberi kepadamu ya wilayah yang lebih luas dari ini. وَتَنَالْ مِنَ الْغَنَائِمْ مَا يُغْنِيكَ عَنِ الْخَرَاجِ. Sehingga engkau tidak perlu lagi mengambil upeti. Ya. Jadi Syekh di sini seakan-akan tidak setuju dengan apa yang dipersyaratkan yang kedua. Ya, ini adalah seorang pemimpin, dan pemimpin biasa mengambil harta dari sebagian pendapatan negerinya dan seterusnya. Sehingga Syekh mengatakan semoga nanti Allah akan memberikan kepadamu harta sehingga engkau tidak perlu lagi untuk mengambil upeti tersebut dari rakyatmu. Sehingga subhanallah ya ikhwan, Muhammad bin Saud ya dengan kecerdasannya, dengan kepemimpinannya, beliau memimpin negeri, memimpin Uyainah, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan tauhidnya, dengan ilmunya, dengan Al-Quran dan Sunnah, beliau menyebarkan Islam, menyebarkan ilmu. Dua orang ini adalah orang yang sangat barakah, yang memiliki banyak kebaikan. Muhammad bin Saud, ya orang yang piawai dalam kepemimpinan dan sangat baik kepada rakyat-rakyatnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang ulama yang sangat gigih mendakwahkan tauhid dan memerangi kesyirikan, serta menjelaskan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para salaf kepada rakyat dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Apa yang terjadi ya ikhwan? Ya, yang terjadi adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan demi keberkahan. Sehingga Muhammad bin Saud memiliki anak-anak cucu keturunan yang seluruhnya sampai hari ini menjadi pemimpin yang bisa memimpin negeri dengan sangat piawai. Dengan segala kekurangannya. Mungkin dengan ratusan kekurangannya. Tapi sangat piawai dalam menjadi seorang pemimpin di negerinya. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melahirkan keturunan-keturunan sampai hari ini yang sangat piawai dalam menjelaskan Al-Quran dan Sunnah. Sangat gigih dalam menjelaskan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga terbentuklah negeri yang bernama Al-Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah. Kerajaan Saudi Arabia yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Ana pribadi tidak mengetahui di dunia ini seluruhnya. Ada negeri yang undang-undangnya dituliskan secara legal, secara undang-undang dasar pemerintahannya, bahwa pemerintah ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ana nggak pernah tahu. Ada negeri yang antum mendengar seperti itu? Ya ada ya kawan. Ya, dan ternyata benar Syekh Muhammad Abdul Wahab ya ketika anak beliau, kemudian cucu-cucu beliau itu semuanya ulama. Menulis banyak kitab, dan kita para penuntut ilmu itu sangat menikmati tulisan-tulisan dan karya-karya beliau dan cucu-cucu beliau. Sampai kemudian ada Syekh yang bernama Syekh Muhammad bin Ibrahim. Ya, beliau adalah mufti pertama yang ada di Saudi Arabia. Ya. Karena kemudian ketika berkembangnya zaman, ya, kemudian di situ terdapat mufti, terdapat dan lain sebagainya di negeri Saudi Arabia. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, ya.
Jadi keturunannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini disebutkan di ujung namanya Alu Syekh. Alu itu artinya keluarga, Syekh artinya Syekh, keluarganya Syekh. Maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, sehingga Syekh Muhammad bin Ibrahim, beliau adalah mufti pertama ya di Saudi Arabia, dan beliau adalah dari keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Setelah Syekh Muhammad bin Ibrahim, Syekh bin Baz rahimahullah, dan beliau bukan keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, ini menunjukkan bahwa Saudi itu nggak fanatik dengan keluarganya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, bukan persyaratan menjadi mufti harus murid cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tidak harus. Siapapun yang pantas, maka dia berhak untuk menyandang jabatan sebagai mufti. Baik. Kemudian juga setelah Syekh bin Baz, baru kemudian mufti saat ini yaitu Syekh Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah taala. Ya, beliau juga keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan banyak keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menjadi ulama. Di antaranya Syekh Saleh Al-Syekh, ya, ulama yang sangat luar biasa, dan beliau sekaligus menteri agama di Saudi Arabia. Wallahi, bayangkan menteri agamanya ulama. Ya, mudah-mudahan di Indonesia nanti bakal seperti itu ya. Kita nggak tahu, kita berdoa kepada Allah. Taib, kemudian Rais Majlis Al-Qadha Al-A'la, ya, Mahkamah Agung yang ada di Saudi. Itu juga diemban oleh seorang ulama yang bernama Syekh Saleh Luhaidan. Ya, terakhir, antum bayangkan, Mahkamah Agungnya itu ulama. Jadi kalau habis maghrib, itu ngajar di masjid kitab Tauhid, Bulughul Maram, ngajar Sahih Bukhari, ketua Mahkamah Agungnya. Ya, mana negara yang seperti itu ya, kawan? Wallah, subhanallah, kita kadang suka dianggap berlebihan sama orang ketika memuji Saudi. Cuman ini memang hakikatnya seperti itu. Ya, orang yang pernah tinggal di sana akan tahu persis seperti apa keadaan negeri itu. Ya, subhanallah, dengan ribuan kekurangannya. Ya, kita sekarang bicara bukan tentang perorangan, kita bicara tentang negara. Ya, kalau mau lihat kesalahannya pasti sangat terlihat anak katakan. Tapi kalau kita mau bandingkan dengan yang lain, nggak bisa dibandingkan. Nggak bisa dibandingkan sama sekali. Apalagi ketika kita berbicara tentang tauhid. Ya, nggak bisa dibandingkan. Ya, nggak ada patung-patung di tengah jalan. Ya. Kenapa? Subhanallah, pernah ada ya ketika anak di sana, itu ada patung di daerah selatan Saudi, patung kuda. Kemudian ada bagian ada masyarakat gitu yang memberikan masukan kepada Kementerian Agama. Maka dari Kementerian Agama ya meneruskan surat kepada lupa ya bagian kementerian apa gitu ya yang tentang tata kota dan lain sebagainya, untuk menganjurkan agar dihancurkan patung tersebut. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, yang hadis yang Anda tadi sebutkan, Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Nabi untuk menghancurkan patung. Ya, tuh bayangkan, ranah pemerintahannya, ranah kementeriannya tuh udah pakai hadis Nabi gitu kan. Itu hebat banget gitu loh. Allahumma barik, luar biasa ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keberkahan kepada negeri Saudi agar selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala berjalan di atas shiratal mustaqim. Ya, sebagaimana kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar diketeguhkan ya para ulama ya zaman sekarang agar senantiasa menyuarakan kebenaran. Ya, sehingga inilah kisah dari sedikit ya, biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan kisah yang Anda sampaikan ini betul-betul ringkas ya, kawan. Ya, banyak hal yang Anda potong, banyak hal yang Anda lewatkan ya. Maksudnya adalah agar bisa menyingkat ya, dan semoga intisari yang intisari dari biografi beliau sudah tersampaikan. Ya, sehingga di situ ya kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akhirnya bisa berdakwah dengan baik, dengan tenang, dan Muhammad bin Saud wilayah kekuasaannya semakin hari semakin besar. Ya, orang-orang yang ada di sekitar situ, kabilah-kabilah ya, yang ada di sekitar Uyainah atau Dir'iyah kemudian ikut bergabung dengan Muhammad bin Saud sampai akhirnya memiliki kekuasaan yang sangat besar ya, dan dakwahnya pun semakin tersebar, dan kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menjadi salah seorang ulama yang sangat terkenal. Bahkan kalau kita bicara tentang kitab tauhid yang akan kita pelajari ini adalah kitab yang sudah tersebar di seluruh penjuru negeri di dunia. Ya.
Kitab ini sudah diterjemahkan kepada seluruh bahasa. Indonesia, Melayu, Inggris, Prancis, Spanyol, semuanya sudah menerjemahkan kitab ini. Dan kitab ini adalah salah satu kitab yang paling banyak tersebar di dunia. Yang paling banyak tersebar di dunia. Ya, dan isi dari kitab ini adalah Al-Quran dan Hadis, ya kawan. Al-Quran dan Hadis. Perkataan Syekh itu cuma fawaid saja. Faidah-faidah dari bab ini adalah 1, 2, 3. Akan tapi isi dari kitab ini adalah Al-Quran dan Hadis. Sehingga ada seorang ulama di India yang dikisahkan bahwa beliau sangat membenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pokoknya nggak suka sama nama Muhammad bin Abdul Wahab. Sampai akhirnya seseorang ngambil kitab Tauhid, ya covernya dirobek, kemudian diberikan kepadanya. Tolong baca kitab ini. Bagaimana menurutmu? Kata orang ini isinya semua Al-Quran dan Hadis. Ya. Saran apa yang kau perlukan, gitu kan? Isinya Al-Quran dan Hadis pasti bagus. Kemudian diambil covernya dan dikasih tahu bahwa penulisnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka orang tersebut terkaget. Orang tersebut terkaget-kaget. Ternyata Muhammad bin Abdul Wahab yang selama ini aku benci, ternyata nggak ada yang salah dalam paparan-paparannya dalam kitab-kitabnya. Ya, sehingga ini yang akan kita pelajari insya Allah. Ya, dan Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada dakwah yang hak ini, dakwah tauhid, dan kita memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan karena dia adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan. Karena beliau membawakan Al-Quran dan Sunnah. Siapapun yang membawakan Al-Quran dan Sunnah, dakwahnya benar sesuai tuntunan Nabi, kita ikuti. Siapapun dia. Muhammad bin Abdul Wahab atau selain Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan, ya, ana punya syekh, yaitu Syekh Saleh Sindi, hafizahullah ta'ala, sampai sekarang masih hidup. Beliau profesor akidah di Madinah, mengajar di Masjid Nabawi. Ketika beliau mengajarkan kepada kita kitab Tauhid, di dalam muqaddimah yang beliau sampaikan, beliau satu kajian full itu tentang biografinya dan kitab, sama seperti ini. Kemudian beliau mengatakan, kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sekarang bangkit dari kuburnya, kemudian beliau mengatakan kepada kita, sesungguhnya aku rujuk dari apa yang aku tulis di kitab Tauhid dan kitab-kitab yang aku tulis. Ya, beliau rujuk, maksudnya dari kebenaran kepada kebatilan, gitu ya. Maka kita tidak akan mengikuti beliau. Subhanallah, bayangkan. Kita nggak akan mengikuti beliau kalau beliau rujuk dari kebenaran kepada kebatilan. Sehingga maksudnya adalah yang ingin disampaikan bahwa kita tidak mengagungkan seseorang karena perorangannya, tidak. Akan tapi kita mengagungkan seseorang karena dia mengikuti Al-Quran, mengikuti As-Sunnah, maka kita hormati dia. Ya, kita puja dia sesuai dengan kadar kebaikan yang ada pada diri beliau. Alhamdulillah, semoga ini bisa mencerahkan, ya, dan semoga kajian singkat ini bisa memberikan kepada kita maklumat, ya, tentang biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang kitabnya akan kita pelajari di pekan depan dan seterusnya insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Barakallah. Masya Allah Ustaz, banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan dari biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Untuk waktu antum kira-kira sampai berapa Ustaz? Ya, ada cukup banyak pertanyaan Ustaz. 21.30 insyaallah. 30, masih ada sekitar 15-16 menit. Insyaallah. Ikhwah, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Tafadhol bila ingin bertanya secara langsung. Kalau belum ada, Anda bacakan via chat dulu nih mengenai tolabul. Oh, ada ini, ada Rinaldo. Tafadhol lah, Akhi. Jazakallahu khairan, Haki Giri. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz atas materi malam ini, sejarah singkat Muhammad bin Abdul Wahab Ustaz ya. Pertanyaannya mungkin ini Ustaz, di daerah yang yang Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad bin Saud ya, yang daerah yang mereka berdakwah di sana, apakah sebelum mereka berdakwah itu terjadi penyimpangan akidah yang besar gitu Ustaz ya, sehingga
mereka memfokuskan dakwah di situ gitu Ustaz. Nah, sejak kapan gitu penyimpangan tersebut terjadi? Apakah penyimpangannya itu penyimpangan akidah yang mengarah ke kesyirikan atau bagaimana gitu Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik, waiyakum. Ya, sebagaimana yang tadi dijelaskan bahwa di zaman Syekh itu kesyirikan sangat merajalela, ya, sangat tersebar sekali. Sehingga sebagaimana yang tadi disebutkan, di sana ada pohon keramat yang orang-orang itu minta anak ke pohon tersebut. Kemudian ada kuburan yang dibuat bangunan di atasnya, ya. Sehingga banyak sekali kesyirikan-kesyirikan yang berbau kesalahan-kesalahan atau kemungkaran-kemungkaran yang berbau kesyirikan. Ya, karena itulah kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab fokus ya dakwahnya dalam urusan tauhid. Ya, dalam urusan tauhid. Sehingga dan tulisan-tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu juga menjelaskan tentang kebutuhan masyarakat pada saat itu. Ya, ini bedanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan ulama-ulama yang lain ya, dengan orang-orang yang bukan ulama. Para ulama mereka ketika membuat karya tulis mereka berdasarkan kebutuhan masyarakat. Ya. Bukan untuk memperkaya karya. Bukan untuk memperbanyak karya agar disebut dia adalah penulis, agar disebut dia adalah cendekiawan dan disebut enggak. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab nulis berdasarkan kebutuhan masyarakat. Masyarakat banyak yang berbuat syirik, beliau nulis Kitab Tauhid, nulis Al-Qawaidul Arba', nulis Al-Usulul Thalathah, dan buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu terkenal dengan penuhnya dalil dan sangat mudah untuk difahami. Sangat mudah. Kenapa sangat mudah untuk difahami? Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab betul-betul ya membuat kitab-kitabnya, menulis kitab-kitabnya ya untuk bisa dibaca oleh seluruh kalangan. Bukan cuma oleh penuntut ilmu, tapi orang awam pun bisa membaca kitab-kitab beliau. Seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya Ana ke kolom chat dulu. Ini mengenai thalabul ilmi Ustaz. Tadi Assalamualaikum ya Ustaz. Barakallahu fiik. Tadi disebutkan bahwa kebiasaan para ulama zaman dahulu adalah melakukan safar untuk menuntut ilmu. Sedangkan pertanyaan Ana adalah bagaimana mengenai untuk kita yang sebagai thalib, sebagai pelajar ya, pengajar. Apakah kita juga berkewajiban untuk melakukan safar dan sejauh mana kita seharusnya belajar itu sampai kemana gitu Ustaz? Jazakallah khair. Ya, waiyakum, pertanyaan yang bagus ya. Ada perkataan ulama yang berbunyi man lam yarhal la yurhal ilaih. Barang siapa yang tidak safar dalam menuntut ilmu, maka tidak pantas untuk orang-orang safar kepadanya. Ya, maksudnya kalau dia nggak safar untuk menuntut ilmu, itu nggak pantas untuk diambil ilmunya. Akan tetapi, jangan disalahpahami. Ya, maksud dari perkataan ini adalah bahwa menunjukkan bahwa orang yang tidak serius belajar, maka nggak boleh ngambil ilmu darinya. Ya. Dilihat, seserius apa dia ketika dia menuntut ilmu. Ya, kalau dia adalah orang yang serius dalam menuntut ilmu, dia adalah talibul ilm yang baik ya ketika dia menuntut ilmu, maka ambil ilmu darinya. Ya, pasti dia memiliki ilmu yang banyak. Sehingga maksud dari kebiasaan ulama itu bersafar, ya, maksudnya adalah bersafar untuk mengambil ilmu, untuk menuntut ilmu. Kalau kemudian seseorang tinggal di wilayah yang di situ ada banyak ulama, maka silahkan ambil ulama dari kota tersebut. Ya. Paham ya? Sehingga safar itu tujuannya itu bukan safarnya, tapi tujuannya adalah mendapatkan ilmunya. Ya, kalau memang kita punya ada ulama-ulama, ustadz-ustadz di kota kita gitu ya, yang dia memiliki ilmu, yang kita bisa mengambil ilmu dari mereka, maka ambil ilmu dari mereka. Ya, sehingga kita melihat ya sebagian masyayikh ya, seperti Syekh Shalih Al Fauzan misalnya, ya beliau nggak banyak bersafar dalam menuntut ilmu. Tayyib, dan sebagian syekh yang lain nggak banyak bersafar. Akan tapi beliau memang tinggal di sekitaran para ulama. Beliau tinggal di sekitaran Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, kemudian masyayikh Syekh Muhammad bin Ibrahim, ya,
Syekh Hamad Al-Atiq dan masyayikh yang lainnya, ya tinggal bersama beliau. Ya, sehingga yang jadi tujuannya adalah menuntut ilmunya, bukan safarnya. Ya, jadi kita semampu kita. Kalau antum di sini misalnya, antum Masya Allah, kita lihat ya, di berbagai kota di Indonesia ada banyak ustadz, ada banyak para asatidzah yang memiliki ilmu yang luas. Ya, di Jakarta ada ustadz-ustadz, di mana? Di Bogor ada ustadz-ustadz besar. Taib, ya maksudnya Ustadz Yazid ya, bukan anaknya. Bisa diambil ilmunya beliau. Kemudian di Jawa Tengah, mungkin di Surabaya dan kota-kota yang lain. Ya, banyak kayak ustadz-ustadz yang bisa diambil ilmunya. Maka dalam kondisi seperti ini, antum silahkan ya pergi ke tempat-tempat tersebut misalnya untuk mengambil ilmu dari mereka. Ini kebiasaannya para ulama. Ya, mereka selalu mengejar ilmu dimanapun ilmu tersebut berada. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Ana lanjut dari pertanyaan dari kolom chat lagi. Izin bertanya Ustadz, apakah ada riwayat mengenai istri Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang selama melakukan safar menuntut ilmu, apakah beliau juga ikut mendampingi? Wallahu a'lam. Ya, Anda nggak tahu. Dan Anda belum mendapatkan informasi tentang hal tersebut. Wallahu a'lam. Dan memang subhanallah ya, selalu dikatakan bahwa di balik kesuksesan seseorang itu ada istri yang hebat gitu ya. Sering dikatakan seperti itu. Dan ini afwan, ada perempuan yang hebat ya, entah istri atau ibu ya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau belajar karena dorongan dari ibunya. Imam Ahmad bin Hanbal pun demikian. Ya, tadi kita lihat Muhammad bin Saud, ternyata istrinya yang mendorong dia untuk bersepakat dengan Muhammad bin Abdul Wahab yang akhirnya menjadi luar biasa, negeri yang barakah, luar biasa, ilmu, ya, Islam di sana, tauhid. Ya, jadi pasti ada sosok wanita di situ ya. Al-muhim ya. Karena tadi mau menyampaikan beberapa kisah, tapi insya Allah kita sampaikan di kesempatan lain. Baik, selanjutnya tafadhol. Ustaz, jazakallah khair. Tafadhol ikhwah, apabila ada pertanyaan langsung. Ini ada pertanyaan dari Instagram ya. Anda coba bacakan. Di sini pertanyaannya adalah, apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak bermazhab? Ya, kita katakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bermazhab. Beliau bermazhab Hambali. Ya, beliau bermazhab Hambali. Sebagaimana ayahnya bermazhab Hambali, kemudian masyarakat sekitar bermazhab Hambali, maka beliau juga bermazhab Hambali. Dan ini salah satu tuduhan yang disematkan oleh sebagian orang-orang yang tidak suka kepada dakwahnya Syekh. Mengatakan bahwa beliau tidak bermazhab. Atau beliau memunculkan mazhab baru, mazhab yang kelima. Ya nggak ada mazhab baru, nggak ada mazhab kelima. Beliau mazhabnya Hambali. Ini bisa dilihat dari tulisan-tulisan beliau. Ya, di antaranya beliau punya kitab, judulnya Syurutus Shalah wa Arkanuha wa Wajibatuha. Dalam kitab ini beliau sangat mengikuti mazhab Hambali. Sampai Syekh bin Baz ketika menjelaskan kitab ini, kata Syekh bin Baz, ya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan dalil. Akan tapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau menuliskan kitab ini berdasarkan mazhab Hambali. Ya. Sehingga mazhab beliau adalah mazhab Hambali, wallahu a'lam. Ustaz, jazakallah khair. Untuk pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Ustadz, bolehkah kita menisbatkan diri menjadi murid seorang Ustadz atau Syekh walaupun kita belajar pada beliau tidak secara langsung, tapi melalui video atau audio kajiannya? Wallah, ikhwan, antum tahu Syekh Abdul Razak Al-Abbad, ya. Beliau itu pernah diminta sama muridnya untuk memberikan rekomendasi. Ya, bahwa wahai Syekh, bahwa saya ini udah belajar sama engkau, kemudian engkau adalah guru saya adalah murid engkau gitu ya. Maksudnya mau dibikin rekomendasi bahwa ini sudah belajar sama saya dan seterusnya. Syekh Abdul Razak, ini wallahu alam ya, ini kabar yang tersebar di antara kita para penuntut ilmu ketika kita di Madinah. Bahwa Syekh Abdul Razak mencatatkan kalau mau dapat rekomendasi itu harus hadir di majelisnya Syekh sebanyak 175 kali minimal. Itu bayangkan, 175 majelis beliau hadiri, baru Syekh mau ngasih rekomendasi. Jadi, antum sudah ikut majelisnya guru antum berapa kali? Jangan kemudian ikutnya cuma tablik akbar, ya, sebulan sekali juga belum tentu.
Masya Allah, antumnya sibuk kerja, sibuk ngurus ini, sibuk ngurus itu. Tayyib, ngelihatnya video-video YouTube 3 menit, 4 menit, kemudian antum katakan inilah guru saya. Atau saya adalah muridnya guru apa namanya ustadz tersebut. Ya wallahu alam. Untuk menyatakan bahwa beliau adalah guru kita, itu perkaranya mudah ya kawan. Untuk kita menyatakan bahwa Ustadz Fulan adalah guru saya, itu mudah. Ya, karena betul, seorang yang memberikan kepada kita satu penjelasan, ya, maka dia telah mengajarkan kepada kita sesuatu, dia adalah guru kita. Tapi yang jadi masalah ketika kita mengatakan saya adalah muridnya Ustadz Fulan. Nah ini kira-kira Ustadz Fulan senang nggak antum jadi muridnya dia? Gitu kan? Dan subhanallah ini yang Ana rasakan ya, Ana seringkali malu ya untuk mengatakan bahwa Ana adalah muridnya si Fulan, Ana adalah muridnya si Fulan. Ana malu untuk mengatakan itu. Kenapa? Ana takut si Fulan ini, Syekh Fulan, malu punya murid seperti Ana. Paham antum ya? Akan tetapi ya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu belajar istiqomah di atas agama ya, senantiasa menuntut ilmu, dan itu yang terpenting. Bukan kemudian kita apa namanya? Guru kita siapa ya. Siapapun orang yang asalkan dia ahlus sunnah wal jamaah, ya semoga kita mendapatkan kebaikan. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin satu pertanyaan terakhir, Ustaz, masih ada 3 menit. Assalamualaikum Ustaz, apa saja yang penting dan paling penting mesti dipelajari untuk yang baru mengenal dakwah sunnah? Jazakallah khair Ustaz. Yang paling pertama dipelajari adalah tauhid. Yang paling pertama dipelajari adalah tauhid. Karena tauhid adalah tujuan Allah menciptakan antum. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada aku, mentauhidkanku. Ya, jadi tujuan dulu yang dikejar. Tauhid adalah tujuan diciptakannya langit dan bumi seluruhnya. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat terakhir, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan Allah menurunkan urusan-urusannya di antara langit dan bumi. Untuk apa Allah menciptakan langit dan bumi? Lita'lamu, agar kalian mengetahui bahwa Allah maha menguasai segala sesuatu, maha bisa untuk melakukan segala sesuatu, maha kuasa atas segala sesuatu, dan ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Lihat, di sini dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa tujuan Allah menciptakan langit dan bumi adalah agar orang-orang mengetahui tentang Allah. Sehingga ini adalah ilmu yang paling penting, ilmu yang paling wajib, ya, aujabul wajib, kewajiban yang paling wajib adalah bertauhid. Ya, sehingga pelajari tauhid, pelajari hak-hak Allah yang harus kita penuhi, bahwa kita berdoa hanya kepada Allah, kita bernazar hanya kepada Allah, kita bersumpah hanya dengan nama Allah, kita bertawakal hanya kepada Allah, kita meminta pertolongan hanya kepada Allah, meminta perlindungan hanya kepada Allah. Kita nggak pakai jimat, kita nggak pakai rajah, kita nggak pakai keris-keris dan lain sebagainya, yang kita yakini bahwa Allah yang melindungi kita. Hal-hal semacam ini yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Ya. Kemudian sambil mempelajari ibadah-ibadah yang merupakan kewajiban dalam keseharian kita, seperti sholat, wudhu, ya, masalah bersuci, seperti apa membersihkan najis dan seterusnya agar sholat kita sah, ya kan? Kemudian pelajari juga akhlak-akhlak yang baik, ya, hak-hak apa namanya, kalau antum adalah istri, apa yang harus antum lakukan sebagai istri, kalau antum adalah suami, apa yang harus antum lakukan sebagai suami. Ya, sehingga ini penting juga untuk diperhatikan. Kemudian tentang hal-hal yang keseharian antum. Kalau antum adalah seorang pekerja, berdagang, bisnis, pelajari tentang riba. Ya, celah-celah riba ada di mana saja. Jangan sampai antum terjatuh dalam hal tersebut. Ya, kalau antum adalah karyawan, antum lihat, pelajari seperti apa pekerjaan antum ini dalam tinjauan Islam. Ya, maksudnya adalah pelajari tauhid. Yang pertama, ibadah yang keseharian kita lakukan. Kemudian yang ketiga, ya, pekerjaan, keadaan dunia kita yang kita lakukan hari-hari, aktivitas kita, itu lihat perspektif Islam seperti apa dan pelajarilah. Ya, mungkin secara ringkas ini yang bisa antum lakukan ketika antum baru saja berhijrah. Wallahu taala a'lam.
Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Mungkin itu adalah pertanyaan terakhir pada kajian malam ini. Ana mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan lain yang mungkin belum bisa tersampaikan ke Ustadz. Untuk sebagai penutup, tafadhol Ustadz apabila ada nasihat. Ustadz. Baik, yang tadi kita sampaikan adalah biografi tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, dan kita akan mempelajari ya buah dari karya beliau dalam kitab beliau yang berjudul Kitabut Tauhid, dan kita akan mulai insya Allah pada pekan depan dan seterusnya. Semoga Allah mudahkan dan sabar dalam belajar ya. Orang yang mau belajar itu butuh waktu yang lama. Orang yang mau belajar itu butuh kesabaran. Dia butuh konsistensi. Dia butuh istiqomah. Ya, sehingga yang sabar ketika belajar nanti, ya, jangan sampai kemudian semangat di awal, kemudian futur, malas meninggalkan majelis ilmu, jangan. Ya. Antum sudah hadir sekarang, ya, hadir juga pekan depan, hadir juga pekan-pekan yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik. Ya, sebagaimana antum bermujahadah, antum berusaha, ana juga berusaha. Panitia-panitia kajian juga berusaha. Ya, semuanya bermujahadah, semuanya berusaha, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan. Ana ikhlas dalam menyampaikan, antum ikhlas dalam menyimak, ya, semua yang terlibat ikhlas, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala yang banyak. Ya, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ana tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas materi yang disampaikan pada malam hari ini. Anas mewakili panitia juga mengucapkan jazakumullah khair kepada para hadirin yang sudah hadir pada malam hari ini. Insyaallah untuk pekan mendatang, Kamis pekan mendatang, kita akan melanjutkan dengan pembahasan kitab At-Tauhid. Dan semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dan keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Demikian yang dapat Anda sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.